Karena itu jangan punya pikiran yang salah tentang penyembahan atau cara kita menyembah Tuhan khususnya dalam hal keuangan. Jangan-jangan kayak Yudas nih, ngomong tentang keuangan padahal sebetulnya cuman berkelit aja supaya apa? Supaya kita tidak dituntut untuk memberi. Shalom. Iya, puji Tuhan, hari ini bagi berkat lagi buat setiap kita. Sebelumnya saya mau cerita dulu saudara ya. Bulan lalu itu kan kami ke Malaysia toh, tahu ya? Makasih ya buat doa-doanya. Iya, nah Malaysia itu mirip-mirip sama Indonesia. Cuman di sana tuh bahasanya lebih kayak apa, orang-orang tuh kayak bisa semua gitu loh. Bahasa Inggris bisa, bahasa Melayu bisa, bahasa Mandarin bisa. Kami pergi ke salah satu restoran, saudara ya. Itu restorannya tuh pertama saya sama Kojon masuk ke restoran itu tanpa sengaja sebetulnya. Kita lagi jalan aja, lapar kan cari makan. Oh ini menarik nih, kayaknya lumayan banyak turis gitu kan. Akhirnya kita masuk situ dan ternyata di situ yang terkenal tuh namanya roti tisu. Ya, yang pernah lihat story aku pernah ngepost ada namanya roti tisu, itu rotinya panjang segini saudara. Tapi tipis, setipis tisu. Jadi itu kelihatannya gede tapi makan gak nanjak saudara. Sama sekali gak nanjak, tipis-setipis tisu. Roti setipis tisu oke lah, tapi kesabaran jangan setipis tisu ya. Nah, jadi kita pas lagi makan di situ karena kita lumayan oke nih, wah recommended lah gitu ya. Nah, hari berikutnya lagi kita ajak Bapak Gembala sama Civivi, ya beberapa teman-teman, kita makan lagi di situ. Nah, yang kedua kali yang melayani kami ini orangnya beda saudara. Nah, yang melayani kami ini semua bahasa bisa. Dia dengar kita ngomong bahasa Indonesia, terus dia bilang, dari Indonesia ya? Nah, terus kita bilang, oh enggak kita dari Hong Kong. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia ya gitu kan. Loh kan tapi bener kita dari Hong Kong gitu kan. Nah terus dia langsung begitu kita ngomong dari Hong Kong, langsung dia ganti channel. Ngajakin ngomong Kantonis, siapa takut ya kan. Wah jadi kita bilang dari Hong Kong, dia bahasa Kantonis. Bahasa Inggris juga dia bisa. Nah terus sama Kojon dikerjain, oh iya leluhur kita nih dari Fujian katanya gitu. Kojon bilang ya, Fukinian, orang Fukin gitu. Dia ganti channel lagi, bahasa Fukin. Wah, bisa juga dia saudara. Padahal kita yang gak ngerti dia bener apa enggak ngomongnya ya. Nah, gara-gara kejadian ini saudara saya jadi ingat satu peristiwa beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya masih bolak-balik Guangzhou, Hong Kong. Ya, itu zaman masih ting-ting dulu saudara ya. Awal-awal pelayanan di sini, saya tugas di Guangzhou sering bolak-balik ke Hong Kong. Di perjalanan pada waktu itu saudara ya, saya berdua sama teman saya, kita ngobrol bahasa Indonesia. Di kereta itu kita lihat di depan kita tuh ada dua bapak-bapak orang India. Nah terus karena dari Guangzhou kan saudara ya, terus iseng nih kita ngeliat si bapak ini pakai jamnya Rolex. Wih, tahu kan kalau Rolex itu kalau asli mah mahal banget, super mehong saudara ya. Nah kami berdua nih iseng saudara ngomongin si bapak yang si India itu. Saya sih khususnya yang mulai duluan saudara ya. Saya bilang sama teman saya, itu di depan pakai jam Rolex itu asli apa enggak ya gitu. Nah terus temen aku jawabin kan, kalau dari Guangzhou mah biasanya tembakan gitu kan ya. Oh kita ngomongin saudara, ngomongin orang yang di depan kita pikir orang India toh. Abis itu si bapak orang India ini nengok ke kita. Terus dia bilang, Indonesia ya? Aduh, itu saudara gak tahu muka mau ditaruh di mana saudara ya. Aduh udah merah kuning hijau, gak tahu gak jelas warna muka kita tuh kayak apa saudara ya. Nah dari kejadian itu saudara ya, saya khususnya belajar dari kesalahan itu saudara. Abis itu kapok gak mau ngomongin orang kenceng-kenceng saudara ya. Kalau mau ngomongin yang jelek jangan kenceng-kenceng. Kalau mau ngomongin yang bagus silahkan pengumuman.
pengumuman mimbar, mau pengumuman yang kenceng-kenceng silahkan. Tapi kalau ngomong yang jelek, belajar kapok, bener-bener kapok saudara ya gara-gara itu. Di Hong Kong juga sama kan, kalian pikir ngomongin orang kirainnya orang Hong Kong gak ngerti bahasa Indonesia, ternyata Cindo, ya kan? Nah saudara, jadi saudara setiap kita manusia tuh pasti pernah bikin kesalahan. Siapa sih yang gak pernah bikin kesalahan? Coba ada yang gak pernah bikin kesalahan sama sekali? Semua manusia ini kita pasti pernah bikin kesalahan. Tapi yang membedakan adalah waktu kita bikin kesalahan itu apakah kita belajar gak dari kesalahan itu? Tahu malah abis salah sekali, besoknya doyan. Diulangin lagi, kagak tobat-tobat. Ya, nggak seperti itu. Tuhan izinkan bahkan kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh yang dicatat di Alkitab sekalipun nggak semuanya suci, mulus, kudus, dus. Tapi banyak kegagalan-kegagalan, kesalahan yang dicatat itu adalah tujuannya untuk pembelajaran buat kita supaya yang jelek nggak diikutin. Amin. Jadi jangan saudara pakai alasan Salomo. Ya Salomo kan istrinya banyak sampai beribu-ribu. Kalau gitu kita perlu belajar karena dicatat di Alkitab. Saudara ya. Nah justru kita perlu belajar dari kesalahan yang ada. Nah inilah yang kita mau belajar hari ini. Tema hari ini yang ingin saya bawakan adalah belajar dari kesalahan. Nah kalau lihat dari halaman pertamanya kira-kira bisa tebak gak kita mau belajar dari kesalahan siapa? Siapa? Yudas, betul sekali. Kita mau belajar dari kesalahan Yudas. Kalau kita dengar nama Yudas, apalagi disambung Yudas Iskariot. Siapa sih yang gak kenal Yudas Iskariot? Terkenalnya dia sebagai apa? Sebagai murid yang mengkhianati Tuhan Yesus, ya kan? Apalagi di sini ada identik banget, ada ciuman Yudas, ya kan? Ciuman yang pura-pura, lalu ada kantong uang perak, saudara ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Yudas Iskariot. Nah, kira-kira saudara ya, kalau dengar namanya aja kan kayaknya udah jelek aja gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau kasih nama anaknya kalau punya anak cowok dikasih namanya Yudas? Siapa yang mau kasih nama anaknya Yudas? Atau ada nggak yang punya anak namanya dikasih nama Yudas? Nggak ada ya? Karena kenapa? Karena udah negatif kan, pikirannya udah negatif mulu nih kalau dengar kata nama Yudas. Tapi ternyata saudara, mari kita mau kenalan lebih lagi sama si Yudas ini ya. Yudas ini namanya tuh sebenarnya artinya bagus loh guys. Yes, Yudas itu ya dia kan itu dicatat di Alkitab Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani. Tapi dari bahasa nama Ibraninya itu tuh sebetulnya dari kata Yehuda. Di mana artinya adalah pujian, praise atau yang dipuji, praised. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai embel-embel Yudas Iskariot, Yudasnya sendiri itu sebenarnya arti namanya udah bagus. Jadi dengan kata lain kalau gue jadi emaknya Yudas, dikasih nama pujian, punya doa, punya pengharapan anak ini jadi anak yang dipuji atau anak yang suka memuji. Tentunya begitu. Anda juga kalau kasih nama anak juga kasih nama anak pasti yang penuh arti yang positif tentunya ya kan. Yang lahir baru juga kalau habis dibaptis di gereja kita khususnya akan dikasih nama yang baru. Di mana diharapkan Anda hidup sesuai dengan nama si tokoh Alkitab yang diberikan kepada nama kalian. Nah jadi punya hidup yang ngikutin artinya gitu ya. Nah jadi Yudas ini sebetulnya udah diharapkan jadi sesuatu yang baik, namanya aja pujian. Ini kan Lewi banget loh. Ya kan, maksudnya ini bagus banget sebetulnya. Nah cuman saudara yang menentukan kita ini menjadi seperti yang didoakan atau enggak bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Ya, nah kita lihat sekarang kenalan lebih lagi biografinya Yudas. Kita kenal Yudas itu adalah salah satu dari 12 murid yang dipilih langsung, dipanggil langsung sama Tuhan Yesus. Artinya apa? Yudas ini menerima kasih karunia yang luar biasa loh dari Tuhan Yesus. Bahkan gak cuman berhenti sampai di situ, Yudas ini adalah murid yang sangat dipercaya. Karena kenapa? Dia dikasih tugas pegang keuangan.
Kita nggak akan sembarang-sembarang mempercayakan keuangan kepada seseorang yang tidak bisa dipercaya tentunya. Ya kan? Dari 12 orang, kenapa kok si Yudas yang dipilih? Artinya dia kan menerima kepercayaan luar biasa. Ya. Nah, lalu sayangnya saudara ya, waktu di Alkitab kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita search nama Yudas Iskariot ini, selalu ada embel-embelnya yang mengkhianati dia. Coba deh saudara lihat di Alkitab, selalu ada kata-kata itu saudara. Yudas Iskariot yang mana? Yang mengkhianati dia. Ya, karena walaupun dia menerima panggilan Tuhan, dia dipilih dapat kasih karunia. Ingat, tahun ini kita juga ada di dalam kasih karunia yang berlipat kali ganda, double grace saudara. Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita nggak bisa jaga sehingga akhirnya hilang seperti Yudas. Padahal Tuhan tuh udah pilih dengan khusus, Tuhan panggil, bahkan Tuhan berikan kepercayaan, bahkan melayani Tuhan. Bahkan Yudas itu jadi saksi mata setiap kali Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya, kurang deket gimana lagi sama Tuhan gitu. Tapi ternyata yang seperti itu pun kasih karunia bisa hilang karena tidak dijaga. Ya, nah bahkan akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia mati bunuh diri setelah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu seberapa duit sih kalau sekarang? 30 keping perak itu saudara ya, kalau saya coba cari tahu berapa duit sih 30 keping perak itu. 30 keping perak itu sama dengan 120 dinar. 1 dinar itu 1 hari punya upah kerja. Jadi kira-kira 30 keping perak ini gaji 3 bulan. Gitu. Kalau mau dikurs atau diinin sama kondisi kita sekarang, gaji 3 bulan berapa? 15.000. Lumayan juga ya. Di harga yang dipakai untuk menjual Tuhan Yesus dan menggadaikan iman. Sayang banget. Demi uang segitu tapi hidup kekalnya hilang. Demi 3 bulan gaji doang. Selama-lamanya dibandingin dengan hidup selama-lamanya, neraka kekal selama-lamanya sangat-sangat tidak seimbang. Ya. Nah, jadi ini saudara yang kita kenal tentang Yudas. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama, saudara kita buka dulu ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Lihat Yudas, dia udah terima kasih karunia Tuhan, dia terima berkat yang berlimpah-limpah, tapi dia tidak pegang sehingga akhirnya hilang kasih karunia yang daripada Tuhan, berkat yang dari Tuhan, berkat kekal selama-lamanya akhirnya hilang saudara. Dan di situ dikatakan Tuhan Yesus bilang, aku datang segera. Bahasa Inggrisnya dibilang, I'm on my way. Bahasa kita sehari-harinya, gue lagi OTW nih. Ya, kalau yang namanya OTW berarti coming soon ya kan? Berarti sebentar lagi beneran ini udah di jalan nih. Di jalannya beneran di jalan loh, kalau Tuhan bilang OTW tuh OTW. Bukan kayak kita yang orang Indonesia nih, bilangnya OTW tapi padahal masih di rumah. Iya gue OTW, keluar pintu aja belum. Nah kalau Tuhan bilang lagi OTW, I'm on my way. Benar-benar Tuhan tuh lagi di jalan nih, sebentar lagi nyampe. Jangan sampai waktu Tuhan nyampe kita gak bisa pegang apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita lihat hari-hari ini ya, banyak orang-orang terkenal, yang artis lah, yang dokter lah, you know lah ya. Nah, yang imannya kepada Tuhan Yesus, tapi dengan begitu mudah, dengan begitu gampang, dia ganti imannya, kepercayaannya dia tinggalkan Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus yang meninggalkan dia, ya dia meninggalkan Tuhan Yesus, itu kan pilihan. Ya kita menghormati pilihan manusia, tapi kan sayang banget keselamatan kekal yang udah punya kita pegang ini jangan sampai hilang saudara keselamatan kita. Ya. Ingat-ingat kalian di sini on fire, on fire, on fire. Nanti kalau pulang ke Indonesia,
Tetap on fire. Amin. Jangan sampai menggadaikan iman kalian demi status supaya gua nggak jomblo, ya udahlah. Yang ada cuman ini, pilihannya nggak ada lagi yang lain. Saudara, jangan sampai menggadaikan imanmu demi sesuatu yang hanya sementara. Ya. Nah, makanya kita mau belajar nih dari kesalahannya Yudas. Ada 3 hal yang kita mau belajar dari kesalahan Yudas. Yang pertama, kita lihat dulu di sini Matius pasal yang ke-26, 7 sampai yang ke-9. Saya ceritain aja di sini, saudara ingat ceritanya pada waktu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus memecahkan buli-buli berisi minyak yang mahal harganya. Dan lihat di sini, murid-muridnya Tuhan Yesus itu pada gusar, pada kepo mereka ya, pada ngomong satu dengan yang lainnya, pada bilang seperti ini, untuk apa pemborosan ini? Padahal si wanita ini mempersembahkan buat Tuhan Yesus sebagai bukti penyembahan. Karena mengasihi Tuhan Yesus, dia rela mempersembahkan yang mahal harganya buat Tuhan Yesus. Nah, kalau di Matius memang dikatakan murid-murid. Tapi kalau kita lihat versi yang lain, saudara, di kitab Yohanes, itu jelas banget. Yang ngomong itu siapa? Yudas Iskariot, ayat yang keempat. Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Dia yang ngomong, ngapain minyak semahal ini, minyak mehong ini. Mungkin itu minyak wanginya, minyak wangi cap Cimehong gitu ya. Buat apa minyak merek Cimehong ini? Dibuang gitu aja, 300 dinar ya. Ini hampir gaji 1 tahun bro. Ingat tadi 1 dinar itu harga atau gaji upah kerja 1 hari. Ini 300 dinar dipecahkan begitu aja si Cimehong ini. Ya, untuk dipersembahkan buat Tuhan Yesus. Mendingan juga buat orang miskin, dibagi-bagi buat orang miskin kan lumayan tuh 300 dinar loh. Padahal Alkitab mencatat bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tapi karena dia adalah seorang ternyata Yudas itu tukang nilep keuangan gereja, saudara. Ya, dia sering mengambil uang yang disimpan. Lah ini Alkitab mencatat loh. Dia sering nilep tuh. Uang kas dia yang pegang, tapi dia suka pakai buat hal yang lain. Tapi di depan orang-orang dia bilang, ngapain ini pemborosan? Nah, ini yang pertama yang kita perlu belajar, kesalahan Yudas yang pertama. Yudas menyebut persembahan adalah pemborosan. Hati-hati ya, kalau kita nggak setuju dengan menabur, gak usah komen, gak usah ngomong. Kalau kita gak setuju dengan perpuluhan, gak usah ngomongin orang yang kasih perpuluhan. Sekarang di YouTube macam-macam banyak yang ngomong, wah perpuluhan itu perjanjian lama, perjanjian baru gak usah lagi, gini. Itu yang ngomong tentang perpuluhan, yang gak setuju tentang perpuluhan adalah orang-orang yang pasti tidak mau kasih perpuluhan. Makanya carilah alasan ini dan itu dan ini. Padahal waktu kita mengasihi Tuhan, jangankan mengasihi Tuhan, mengasihi pacarmu aja, mengasihi seseorang aja, kita pasti maunya all out, kasih yang terbaik buat orang yang kita kasihi. Demikian juga waktu kita mengasihi Tuhan, kita tuh mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Makanya gak cuman persembahan, gak cuman perpuluhan, sampai buah sulung segala macam, kita rela berikan itu karena apa? Karena itu adalah bentuk penyembahan kita, bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena itu jangan punya pikiran yang salah tentang penyembahan atau cara kita menyembah Tuhan khususnya dalam hal keuangan. Jangan-jangan kayak Yudas nih, ngomong tentang keuangan padahal sebetulnya cuman berkelit aja supaya apa? Supaya kita tidak dituntut untuk memberi. Hari-hari ini adalah hari-hari kita tahun penuaian. Gimana kita mau menuai kalau kita gak pernah nabur? Halo? Amin? Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang di tempat ini, semuanya cinta Tuhan luar biasa. Semuanya menabur dengan sukacita. Amin?
Nah, saudara, ini hal yang pertama ya yang kita perlu belajar, jangan ikut-ikutan kayak Yudas. Ya. Nah, lalu yang kedua, kesalahan Yudas. Yohanes 13 ayat yang kedua. Baca sama-sama yuk. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ternyata Yudas ini kenapa dia mengkhianati Tuhan Yesus? Karena dia mengizinkan iblis masuk dalam pikirannya dia. Dia izinkan iblis bisikin hatinya dia, di pikirannya dia untuk melakukan perkara ini, saudara. Sekarang ada pertanyaan nih. Iblis bisa baca pikiran kita enggak? Ini pertanyaan untuk murid kom. Biasanya aku sering tanya nih. Ulang. Iblis bisakah baca pikiran kita? Iso ora iso? Oke. Saya belum mengiyakan ya, kalian jawabannya bener apa enggak ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah iblis maha tahu? Apakah Tuhan maha tahu? Iblis maha tahu? Jadi kalau iblis tidak maha tahu, apakah iblis bisa baca pikiran kita? Hayo, bisa baca nggak? Gak bisa. Iblis tidak bisa baca pikiran kita, tapi iblis bisa masuk kepada pikiran kita. Iblis bisikin, yang mengizinkan dia ngomong dan kita nurut itu ya kita sendiri. Oke, sekarang gini, mungkin masih ada yang agak ganjel nih. Kayaknya iblis bisa loh baca pikiranku. Oke, sekarang kalau kamu lagi gak suka sama seseorang, kamu gak suka nih sama seseorang, seseorang itu datang. Kalau kamu biasa aja, kamu gak ekspresikan, kamu masih kalem aja, tenang aja, orang gak akan ada yang tahu. Tapi waktu orang yang kamu gak suka datang, lalu raut wajahmu berubah, apalagi mukanya pakai dibuang-buang. Jangankan iblis, temen sebelahmu aja tahu. Itu gak usah pakai ngomong, cuman pakai raut wajah yang berubah aja bisa tahu. Itu bukan karena iblisnya maha tahu, karena kamu yang buka celah, kamu yang kasih kisi-kisi. Halo? Meng-meng Pak A. Jadi saudara, makanya itulah firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau hatinya udah gak beres, sampai akhirnya terpancar nih, dari hatimu terpancar ke wajahmu. Jangankan tadi iblis ya kan? Itu si dogimu aja mungkin bisa tahu itu. Karena auranya udah aura kebencian nih gitu kan ya. Udah gak enak di hawanya gitu kan. Gak usah cari yang maha tahu apa gak maha tahu. Lah kamu yang memberitahu kok. Jelas ya? Nah jadi jangan izinkan iblis masuk dalam pikiran kita. Kalau ada yang negatif, ada yang jelek-jelek, apalagi yang kompor-kompor ini. Wow udah tahu kan gitu kan, kita benci banget yang masih selingkuhan simpenan si yayangmu gitu kan. Ya mungkin ada lah ya yang ngalamin kayak gitu. Wah terus ada pikiran nih, gue ontrokin nih ya, gue hajar nih, gue giniin gue. Itu pikiran dari Tuhan apa bukan? Kalau dari Tuhan itu mesti membawa damai sejahtera. Tapi kalau pikirannya udah jelek-jelek, gue apain nih nanti rumahnya nih. Gue giniin. Wah temennya Yudas nih. Namanya doang pujian. Gayanya doang di gereja pujian, tapi mengizinkan iblis bisikin rencana-rencana busuk. Nah ini dia yang membuat akhirnya Yudas jatuh. Karena itu jangan izinkan pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, kita langsung tolak, kita tengking, kita lawan, amin. Nah ya, di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya jelas nih, iblis itu iblis taruh pikiran. Jadi iblis tuh yang naruh nih, pikiran jelek, pikiran busuk saudara ya.
Nah pokoknya kalau yang jelek-jelek tuh pasti kita salahinnya iblis aja lah. Walaupun kadang-kadang memang kita yang mengizinkan. Nah lihat ayat berikutnya. Yakobus 1 ayat 14-15. Tiap-tiap orang dicobai oleh, nah kadang-kadang gak selalu iblis juga. Keinginan sendiri juga yang kadang-kadang yang bikin kita nih jatuh dalam dosa saudara ya. Karena apa? Diseret dan dipikat olehnya. Apalagi kalau keinginan itu udah dibuahi, melahirkan dosa, dosanya matang, melahirkan maut. Nah makanya kalau ada pikiran jelek jangan dibiarkan beranak cucu. Ya, cepet-cepet ditolak, ditengking, dibuang jauh-jauh. Ada keinginan untuk bikin dosa, jangan lari di tempat. Lari menjauh. Amin. Oke, sekarang berikutnya. Kesalahan Yudas yang ketiga, Yudas itu menolak bertobat dan berubah. Buktinya apa? Kalau kita lihat ya, di Yohanes pasal yang ke-13, sama-sama di Yohanes 13 itu ada dua perikop yang sangat-sangat mirip judulnya. Yohanes 13, 21 sampai 30, perikopnya judulnya bahasa Indonesia tuh Yesus memperingatkan Yudas. Sedangkan di Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, Yesus memperingatkan Petrus. Nah, jadi dua tokoh ini, Yudas dan Petrus, ini adalah sama-sama mereka yang pernah istilahnya mengkhianati Tuhan Yesus. Kita yang udah nonton filmnya The Last Supper, itu jelas banget di situ ditunjukkan perbandingannya antara Yudas dengan Petrus. Sama-sama sudah diberikan peringatan. Waktu memperingatkan si Yudas, waktu itu kan lagi makan ya kan, ingat ya kejadian itu ya. Nah Tuhan Yesus itu kasih peringatannya, Tuhan Yesus jelas-jelas ngomong, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu itu akan menyerahkan aku. Nah Yudas itu harusnya udah tahu belum yang dimaksud sama Tuhan Yesus itu adalah si Yudas. Kalau Yudas mau, bisa nggak dia menolak, dia akhirnya bertobat, akhirnya dia nggak jadi jual Tuhan Yesus. Kalau dia mau bisa nggak? Bisa banget. Tapi walaupun udah diingetin sama Tuhan Yesus, dia tetap laksanakan planningnya itu, ya kan? Sedangkan waktu Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, Petrus itu udah dikasih warning juga. Hari ini nih sebelum ayam berkokok kamu udah menyangkal aku nih 3 kali. Dan beneran waktu Petrus lakukan hal itu, tapi responnya beda banget. Responnya Yudas, dia menyesal, dia tahu dia salah, tapi dia gak bertobat, dia malah mengakhiri nyawanya sendiri. Tapi kebalikannya, Petrus, begitu dia sadar dia bikin salah, apa yang dia lakukan? Dia langsung bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Sikap yang perlu kita pelajari dari dua tokoh ini, jangan belajar sama Yudasnya, tapi kita lihat Petrus. Seorang yang bikin kesalahan, kita kalau udah sempet bikin kesalahan, sebenarnya gampang kok. Kita sadari bahwa kita memang salah. Masalahnya banyak orang yang bikin salah dan gak bertobat itu karena udah bikin salah gak berasa kalau dia bikin salah, malah lemparin kesalahan kepada orang lain. Mungkin juga salah satunya gara-gara kesalahan cara orang tua mendidik kita loh. Tadi pagi saya ngajar mendidik anak, kadang-kadang orang tua itu suka begini ya. Waktu anak masih kecil, anaknya jatuh kesandung gitu ya, nyungslep di lantai, yang disalahin lantainya. Ini lantainya nakal nih, bikin kamu jatuh, nakal, lantainya dipukul. Kejedot meja, mejanya nakal, lo meja dari tadi di situ kok. Kenapa mejanya yang disalahin? Itu secara tidak langsung mengajarkan anak itu kalau bikin salah, menyalahkan, melemparkan kesalahan kepada pihak yang lain. Orang tua yang di sini bertobat kau. Ya. Kita udah nggak pakai cara begitu lagi mendidik anak kita. Anak kita jatuh ya udah nggak apa-apa, kamu jatuh. Ayo berdiri, ayo bangun, nggak apa-apa. Sakit sedikit dalam nama Yesus sembuh, dah nggak apa-apa. Ya, tapi bukan lemparin kepada yang lain.
Kalau enggak itu akan ke bawah terus sampai gede saudara. Enggak pernah mau mengaku kalau dia bikin kesalahan, cari kambing hitam, kambing hijau, kambing biru. Ya siapa yang bisa dilemparin kesalahannya. Padahal sudahlah kalau bikin kesalahan itu paling enak, paling gampang. Udah akui aja, oke sorry aku salah. Minta ampun, stop dan bertobat. Ya. Nah jadi saudaraku, kita belajar hari ini 3 hal tadi ya. Nah untuk kita mengcounter, tadi kesalahannya apa aja coba ulang dulu. Masih ingat gak kesalahannya Yudas 1? Dia nyebut apa? Persembahan adalah pemborosan menurut dia. Lalu yang kedua, mengizinkan iblis masuk dalam pikirannya. Dan yang ketiga, dia gak mau bertobat dan berubah. Nah supaya kita gak jadi kayak si Yudas, kita membalikkan keadaan. Dengan cara apa? Yang pertama, persembahan itu adalah bagian dari penyembahan kita. Karena itu waktu kita lagi mempersembahkan keuangan kita kepada Tuhan, itu adalah penyembahan kita. Ya, karena penyembahan itu bukan hanya pujian penyembahan, nyanyian, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, itulah penyembahan kita. Termasuk waktu kita menabur, kita bukan menabur untuk gerejanya, bukan untuk gembalanya, buat Pak Bobi, buat Bu Nelly, bukan. Buat gaji Kak Feli, bukan. Gak pernah kepikir ya selama ini? Belum. Nggak perlu mikir gitu, karena persembahan kita adalah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Demikian juga kami-kami yang melayani di sini, kami juga melakukan itu. Kalau kita nggak melakukan, ngapain kita ngajarin orang? Ya, jadi yang pertama, lakukan persembahan sebagai bentuk dari penyembahan kita kepada Tuhan. Nah yang kedua, untuk kita menolak si pikiran-pikirannya si iblis itu tadi, kita isi pikiran kita dengan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan ya dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau yang masuk ke dalam pikiran kita yang jelek-jelek, ingat diapain? Kita lawan. Ya, kita lawan, kita balas dengan apa? Balasnya pikirannya yang benar, yang suci, yang kudus, jangan yang kudis-kudis. Ya. Nah, supaya ada pikiran yang benar, makanya di loadingnya isinya otak kita itu dengan firman Tuhan. Jangan masukin lapsap. Lapsap itu tempatnya di lapsap tong. Ya, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor dibuang ke tempat sampah. Tapi yang isi, yang bersih, yang bagus kita masukin ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Dan yang ketiga, ayo kita jadi orang yang mudah bertobat. Orang yang mudah untuk berubah, belajar dari hal yang sepele, hal yang kecil, hal yang dengan sesama nih. Kalau kita emang bikin salah, ya udah belajar mudah berkata, sorry ya, maaf ya. Susah gak sih ngomong sorry itu? Ya puji Tuhan kalau bilangnya gampang, tapi praktekinnya. Ya kan? Sama majikan juga gitu ya kan. Kalau kita bikin salah, ya udah nggak usah pembelaan ini. Oh iya habis sih, masukin bajunya ke mesin cuci habisnya nggak diperiksa dulu sih. Yang punya baju dong periksa dulu. Lempar-lempar ke salah. Ya sudahlah bilang sorry aja, udah sorry, udah oke. Salah, lain kali tidak diulang lagi ya kan gitu. Nah kalau dari hal-hal yang sederhana kita biasa seperti itu, apalagi dengan Tuhan. Kita jadi pribadi yang mudah ditegur, mudah bertobat. Amin. 2 minggu yang lalu itu kan hari ibu ya, ingat ya, masih baru 2 minggu yang lalu toh. Iya. Saya tuh ngebayangin gini ya, dulu waktu aku belum jadi ibu, ini semua banyak kan ibu-ibu ya. Ada yang, berapa banyak yang sudah pernah melahirkan? Sudah pernah melahirkan. Banyak ya, separuh lebih ya. Oke.
Yang belum jadi ibu, semuanya kan pernah jadi anak toh? Anak-anak tuh kalian tuh pernah ada di perut ibumu loh. Dahsyat gak? Waktu masih jadi anak mungkin masih belum terlalu nyadar. Karena saya juga dulu begitu ya. Saya waktu belum jadi ibu, masih jadi anak doang. Saya tuh agak kurang punya empati gitu loh. Empati, simpati sama orang. Contoh, kalau ada yang nonton film gitu ya, yang emosional gitu kan, nonton drakor, bisa sampai nangis-nangis. Aku sebel loh. Iya, aku nonton kok sampai nangis sih, gimana sih? Karena aku nggak ada emosi ke situ gitu loh. Tapi ya, waktu udah jadi ibu, itu anak bisa brojol keluar dari tubuhku, bisa ada manusia lain itu loh. Itu tuh amazing banget, amazing. Sehingga belajar mengasihi, benar-benar mengasihi itu setelah ada anak itu baru benar-benar bisa mengasihi. Mengasihi suami sama mengasihi anak tuh beda loh. Suamiku ada di sini nih. Mengasihi anak tuh bisa lebih berkali-kali lipat dari mengasihi suami. Karena kenapa? Ini anak pernah ada di dalam badanku gitu loh. Gitu. Nah, sehingga nanti yang belum jadi ibu, kalian akan ngerasain waktu kalian jadi ibu tuh seberapa amazingnya saudara ya. Seperti itu. Lalu saya pikir-pikir gini loh, kita aja ya yang jadi ibu melahirkan, anak dari dalam tubuh kita bisa ada anak keluar nih, ada kehidupan yang keluar. Itu aja kita tuh bisa cintanya cinta banget gitu. Walaupun ini anak nanti mungkin dia bakal udah gedenya bakal mungkin kadang-kadang nyakitin hati kita, kadang-kadang gak nurut, kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Tapi kita tetap mengasihi gitu. Nah demikian juga Bapa kita nih anak-anaknya Tuhan. Tuhan tuh gak kepengen ada di antara kita nih anak-anaknya yang terhilang, yang salah jalan. Kita aja anak kita kalau rada-rada mengkhawatirkan, waduh bisa sampai gak bisa tidur saudara. Ya, Levi kalau kenapa-kenapa bikin saya khawatir, wah gak bisa tidur berhari-hari, berbulan-bulan bisa kepikiran ini dan itu. Karena kenapa? Karena sayangnya kita. Tuhan itu jauh lebih lagi mengasihi kita, jauh daripada kasihnya seorang orang tua kepada anaknya. Karena kenapa? Kita ini dibentuk sama Tuhan sendiri. Dari sejak kita di dalam kandungan orang tua kita, Tuhan tuh udah ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan tuh gak kepengen ada satu pun di antara kita yang salah jalan, yang binasa, yang menggadaikan imannya. Tuhan udah sediakan, Tuhan membentuk kita ini untuk jadi penghuni-penghuni surga. Jangan sampai gara-gara yang fana, yang sementara kita lempar, kita lepas begitu aja. Ingat tadi, pegang apa yang ada pada kita. Jangan sampai hilang iman, kasih karunia, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Masalah boleh datang, tantangan boleh ada, problem silih berganti boleh ada. Tapi iman kita kepada Tuhan, jangan pernah gadaikan itu. Amin. Hati Tuhan tuh berat banget saudara. Saya aja ngelihat orang-orang yang pada menggadaikan imannya tuh hatinya rasanya aduh ini orang-orang ini gak kenal Tuhan secara pribadi deh rasanya. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi gak mungkin segampang itu kita lepaskan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, karena itu saya berdoa buat kalian juga. Jangan cuma waktu di sini kalian on fire, kalian sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi waktu kalian pulang ke Indonesia nanti, kalian dimanapun kalian berada, ingat kasih Tuhan tuh selalu mengejar kalian. Dan yang harus mempertahankan iman itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Belajar dari Yudas. Jangan sampai mengawalinya dengan baik, tapi mengakhirinya dengan gak baik. Jangan sampai cuman anget-anget waktu kalian cinta mula-mula sama Tuhan, tapi kalian akhiri dengan yang tidak baik. Tapi terus sampai akhir kita menutup mata, sampai akhir Tuhan jemput kita.
kita tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Hari Kamis nanti tanggal 29, kalau di Indonesia itu hari besar merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita mungkin hari Minggunya kita akan rayakan peringati itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang melihat Tuhan Yesus naik, murid-muridnya. Semua orang melihat termasuk khususnya murid-muridnya. Dan Tuhan bilang nanti waktu Tuhan datang kembali, yang akan dijemput bukan orang lain, tapi murid-murid Tuhan. Ayo kita mau tetap setia, jadi murid yang sungguh-sungguh setia mengikut Yesus sampai akhirnya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang katakan, di setiap musim kehidupan kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sambil angkat tangan kita sungguh-sungguh katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang ya Tuhan. Amin. Sekarang ku ada, oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya
tertutup. Roh Kudus ingatkan, kalau ada kesalahan, dosa yang selama ini engkau sembunyikan, Roh Kudus mau ingatkan buat setiap kita, jangan terus simpan dosa. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat dan jangan lakukan lagi. Kasih Tuhan tuh besar, saudara. Firman Tuhan katakan waktu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni, bahkan Dia bukan hanya berhenti sampai di mengampuni, Dia akan melupakan apa yang pernah kita lakukan, asalkan kita akui di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang menyimpan kesalahan, menyimpan dosa, bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, Dia pasti ampuni.